Guys, balik lagi nih bareng sama kita cowok-cowok nggak jelas yang lagi gabut-gabut selama COVID-19 Anjir, ini. Apaan sih? Cocok. Welcome to Amsport. Wow. Hari ini gue bareng teman-teman gue nih, Juan, Ezra, Kevin. Hari ini kita bakal bahas apa, Zra? Tentang bukan tutorial sih ya. Kasih tahu apa yang kita tahu tentang DAW. Sedap. Apa tuh DAW, Bang Kevin? Nah, DAW itu apa tuh, Vin? Coba tolong ajarin. Digital Audio Workstation. Yes. Gila, keren. Jadi, ya hari ini kita, gue bareng teman-teman gue bakal mau sharing dikit sih apa yang kita punya tentang gimana kita bisa bikin simple recording gitu selama pandemi COVID ini, karena banyak kan buat sekarang itu gereja-gereja yang semuanya online, gereja online, ibadah online. Jadi buat keharusan. Itu keharusan. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar simpelnya istilahnya sampai jadi deh tuh si alat musik yang kita mainin. Ya contohnya gue main drum nih. Pokoknya kita ajarin dari awal, routing kabel segala macam harus gimana settingannya sampai beres tuh, sampai kita nanti nge-export file, nge-bounce file rekaman kita gitu, ntar kita nge-share sama yang lain gitu. Oke, langsung aja kita mulai nih ya dari siapa ya? Kevin kali. Kevin kayaknya ya. Sip. Gue ngomong routing aja ya, berarti ya routing ya. Ini dari awal ya, Vin ya. Berarti lu jelasin dari awal ya, dari istilah dari lu yang kita punya alatnya nih, Mau input. Nggak tahu mau colok kabelnya kemana, mau dikemanain tuh, mau colok listriknya gimana gitu. Yoi. Sekalian waktu lu lagi masuk ke rumah bawa laptop, nah gimana tuh? Nah itu Vin, masuk ke rumah bawa laptop, nyalain laptopnya gimana gitu. Oke, Kiki selalu banyak ngomong. Oke, Vin. So, asikan gua kan daripada Ezra kan. Asik banget. Oke, Kevin. Itu paling asik, bro. Asli, bre. Oke, bro. Jadi dari signal routing tadi, dari mic pastinya kita perlu kabel. Mic ini kita bilang source lah, bukan mic doang, mau gitar, mau. Mau nanya dong, kalau mic itu bisa pakai mic wireless nggak sih buat rekaman? Ya nggak penting sih, wireless itu kan gunanya supaya. Itu namanya teknologi, bro. Misalnya aku di rumah cuma punya mic wireless nih, nggak punya mic kabel, tuh gimana tuh solusinya? Apakah bisa? Bisa aja. Oh bisa ya, tapi harus routing ulang ya? Iya kan sama aja, jadi dari wireless itu lu bakal ke transmitter atau transmitter ya? Iya transmitter, data transmitter kan lu kabel juga, kabel XLR. Ya udah dari situ aja. Kalau misalkan punya wireless doang. Ya udah itu ya, dari mic pastinya ke kabel. Mic ini ya source gitar, mic, DI. Itu pakai kabel. Kabelnya juga beda-beda. Ya kalau mic pasti kabel XLR. Kalau gitar ya kabel jack quarter inch. Itu langsung ke audio interface. Kalau pada umumnya ya, tapi terserah kalau misalkan lu main gitar mau pedal board dulu atau mau ke ampli terus lu todong pakai mic. Misalnya pemain gitar nih mau apa tuh istilahnya, mau pakai efek-efekan gitu ya, itu tuh gimana tuh progresnya bisa sampai masuk ke ini lo? Routingnya gimana tuh? Ya sama aja sih, gitar pedal board lu, dari output pedal board lu bisa ke ampli, misalkan ke ampli lu ada ampli, terus lu dari ampli lu todong mic bisa kayak gitu. Cuman kalau nggak mau pakai ampli harus pakai itu namanya amp simulator sama kabinet simulator. Kalau nggak suaranya aneh. Nih gue mau nanya lagi nih Vin, kalau lu sendiri buat recording nih ya, lu prefer? Ini talk show lu berdua aja dah, udah asli. Bagus. Emang asik banget orangnya. Lu prefer todong ke ampli atau direct ke audio interface? Kalau dari lu sendiri nih? Gua direct sih. Ampli soalnya kamar gua kurang bagus akustik ruangannya, ini ada suara burung kadang. Jadi kalau todong ampli kurang aman. Nah, gue pakai ini sih, efek pakai Helix lebih aman. Soalnya banyak banget ya sekarang tekniknya, ada yang pakai Helix, ada yang dari pakai plugin juga di DAW. Kan udah canggih ya zaman sekarang. Ya gue pakai ini, pakai Helix, jadi suaranya udah audio aja langsung dapat. Soalnya gue sekalian mixing juga kan, gue udah pakai plugin. Jadi kalau makin banyak plugin takutnya makin berat. Jadi udah langsung
pure dari Helix, suaranya udah yang bagus. Aman. Udah paten ya. Ada paten lah ya. Oke, terus next udah kan ini tadi ada routing kabel berarti udah beres nih ya, lu routing Iya, kabel. kabel masuk ke interface kan, interface. Terus Nah, interface lu tuh colok USB kabel tuh kata Juan. Kalau kata Juan di episode sebelumnya tuh dia bilang kabel printer. Dan beberapa laptop mungkin ada yang perlu install driver dari interface-nya itu, tapi zaman sekarang sih harusnya enggak ya. Udah gampang banget. Kalau mesin harus download. Mesin harus download ya. Ya. Tapi mesin mesin kita harus download. Makanya itu kadang ya harus cek juga di buku manualnya. Oh iya, gue mau take note dikit nih. Ternyata kemarin itu adaptor tuh pengaruh juga loh ke ini apa namanya tuh ke sound card lo. Jadi kemarin pertama kan gue udah nggak tahu ya adaptor karena udah lama nggak recording segala macam, sound card tuh nggak pakai. Jadi udah kayak kececer di mana-mana gitu si kabel adaptornya itu. Jadi kabel adaptor gue tuh pertama makainya kayak nggak pas gitu loh, nggak support buat si sound card. Sound card gue nyala tapi nggak kebaca di komputer gue. Gue sempat panik kan waktu itu gue ganti kabel printernya, gue ganti segala macam, gue oprek ternyata masalahnya ada di adaptornya. Jadi adaptor tuh apa? Adaptor buat nyalain si sound cardnya. Kabel power maksud lu? Iya kabel power kabel Oh power. iyalah. Bentar guys, ini arahnya mau kemana? Nih sebenarnya? Gua nggak ngerti. Arahnya mau kemana nih? Oke. Jangan dikat, udah biarin. Ini sekarang kan daripada lama-lama langsung masuk aja nih, Vin. Nah, ini buat kali ini lu menjelasin dari aplikasi apa nih, Vin? Dari DAW apa nih? Gua bakal jelasin pakai Pro Tools karena gua baru Pro Tools. Kalau kata sekolah gua dan kata guru-guru gua tuh udah standar buat recording di studio-studio sini, studio-studio gede di sini lah. Jadi Pro Tools tuh bisa dipakai Windows juga ya? Ya, kelebihannya bisa pakai Windows sama Mac. Terus emang interface-nya lebih enak gitu kalau buat mixing dan recording. Mungkin kalau buat arranging kayak buat musisi yang pengen kayak tadi gue bilang colok gitar langsung terus lu pengen cari suara-suara yang enak, Logic mungkin lebih enak menurut gua. Oke, sip. Coba dong, Vin. Coba. Lu bisa connect ke ini nggak? Share screen dong ya, share screen ya. Share screen nggak? Share screen. Udah kelihatan nih? Sedap. Kelihatan. Udah. Oke. Pertama lu setup ininya dulu, interface lu kan. Si Pro Tools ngebaca interface lu bener nggak atau dia pakai built-in output ya kan. Nah ini nama interface gua nih, Ultralight Mark IV. Oh, MK ya, MK. Jadi dia mikirnya, oh yaudah gua in sama outnya pakai si Ultralight ini. Udah. Nah dari situ lu bikin track aja udah. Kalau di Pro Tools Command Shift N atau ini track, new track ya kan. Nah ini lu tinggal pilih mau berapa track, mau bikin 8 misalkan mau bikin kikis mau track 8 track lu bikin 8, cuman sekarang satu aja. Mono, audio track atau mau MIDI ya. Kayak misalkan juga si Juan kan mau bukan suka. Emang kalau track piano pakai MIDI kan ya. Itu bahasa instrumen track tuh atau MIDI track. Instrumen track lah. Udah bikin input. Sekarang kita record audio dulu lah ya. Record audio ya. Satu audio misalnya, nah bikin namanya nih, misalnya gue mau track vokal, save, oke, udah. Nah di sini lu atur inputnya. Gue ada yang gue bilang di episode sebelumnya, gue ada dua channel yang ada preamp-nya nih, mic instrumen 1 sama 2, sisanya analog in. Nah gue selalu pakai yang 1. Nih ya kayak gue contohnya sekarang udah colok ke mic, gue udah colok ke input 1 nih. Nah lu tinggal tekan I itu input monitoring. Tuh track input monitoring, jadi lu bisa dengar suara lu sekarang. Cek tuh ada suaranya kan. Cek. Nah, terus gua jelasin basic-basicnya juga kali ya. Ini solo ya, lu misalkan ada 8 track lu solo ya, lu dengernya ini doang. Ini mute. Basic DAW. Ntar mungkin Juan sama Ezra mau jelasin di DAW yang lain soal itu. Ya jadi ada input lu buat dengerin track itu sendiri. Jadi lu input ini lu dengerin input ini mic instrumen 1. Nah, record. Jadi lu ya record ini dia langsung otomatis ke input. Jadi kalau lu pencet ini, lu pencet record, dia nge-record. Jadi misalkan lu nge-record ini sama ini 3 gitu misalkan. Ini lagi nggak bisa soalnya nggak ada ini. Lu tekan record, nah 3 track itu ke record 3-3-nya. Okay. Jadi kalau misalkan lu nge-track drum, otomatis lu mau record 8-8-nya dong. Jadi semuanya harus 8
record enable di ARM ini yang merah ini. Iya. Nah, Gimana terus atur tuh? BPM juga ya kalau ini kan kalau online collaboration kan perlu banget ya atur Iya, BPM. benar. Iya, atur BPM ini di sini sih. Nih. Ganti aja ya ini lagu Kiki 124. Misalkan ada tempo changes lu ya ganti misalkan di sini. Ya kurang lebih begitu. Ada lagi? Nah, ini berhubung gua nggak terlalu ngerti nih kan yang beginian. Gimana kalau Juan aja nih yang nanya-nanya nih? Biar terbiasa sama paham gitu. Iya. Di Pro Tools ya. Kalau mau menunjukkan apa tuh mixer mode itu gimana? Mixer mode. Nah, ini di Pro Tools ada 2 window. Gue pergi ke window mix atau komen sama dengan ya. Jadi lu tinggal pencet komen sama dengan tab. Nah ini enaknya di Pro Tools lu langsung gede gini. Makanya gue suka banget nge-mix di Pro Tools. Lu lagi play tracknya lu nge-mix sendiri. Ini volume, ini pen. Pen itu kayak kanan kirinya lah. Lu mau taruh suaranya di kanan di kanan atau di kiri. Nah kayak ini kayak drama Kikis nih. Tom 1 gue taruh di depan, tom 2 di kanan. Oh berarti ini drummer perspektif nih, ya nggak? Drummer perspektif. Iya. Nah, jadi ada drummer perspektif sama audience perspektif. Di tomnya di kanan. Overheadnya Kiki cuma 1. Nah teori guru gue sih bilang kick sama snare itu emang kayak utamanya lah, itu selalu di tengah. Nah ini beberapa EQ, ini plugin-pluginnya lo mau kasih EQ, mau kasih kompresor, nah itu semua di sini. Intinya main vokal, kick, snare itu di tengah lah ya. Iya, itu soal mixing sih. Tapi kan kita lagi bahas buat recording ya. Buat recording itu doang. Jadi udah pencet ini, tekan tombol 3, udah record tuh. Iya, suara gua tuh. Cek suara gua. Kan? Nah, ini suara gua nih tadi yang gua ngomong. Sudah, simple aja gitu. Cukup jelas sih. Cukup jelas ya. Ya, kalau misalkan mau record nih. Mau record 2 track sama akustik nih, akustik berdua, akustik ada akustik sama vokal. Udah bikin track lagi, set mono ini gitar akustik gitu kan, set. Nah input 2 ini otomatis nih, soalnya udah ada input 1 pakai kan. Udah lu colok input gitar akustik lu ke 2, ya kan. Nah lu arm dua-duanya, udah nyanyi bareng udah. Iya, ngerekam dua-duanya dia. Itu kalau bisa dilihat tuh rata banget ya, berarti itu temponya sangat precise ya. Wait, Kikis ya. Kagak banget ya. Kagak itu hoax, itu salah itu. Merendah bagus ya. Merendah bagus, nyadar diri. Kalau kita zoom sebenarnya enggak. Tuh kan, enggak digaris kan tuh. Dosanya kelihatan semuanya tuh. Jelas. Tuh karena kan garis. Recording itu susah. Nah, tapi ya itu gunanya recording ya supaya benar-benar nggak digaris. Kalau digaris banget kan jadi komputer banget kan. Terus kalau mau masukin guide gimana ya, Vin? Mau masukin guide? Iya. Berarti track. Masukin guide gue ya audio import aja sih, file import audio. Audio ya. Iya. Nah tadi yang udah diimport tadi lu mau masukin new track atau clip list itu ntar dia masuk ke sini. Masuk ini kayak browser gitu, dari sini ntar lu tarik lagi. Gue sih langsung aja new track. Udah nih. Ya ini misalnya biasa kan kalau MD ngirim guide track udah tahu kliknya, udah lu tinggal masukin sini. Ganti kliknya. Ya ini misalkan berapa? 150 klik. Udah. Vin, sorry gue mau nanya dikit nih. Misalnya lagu 1 sama lagu kedua lu mau ganti klik tadi gimana ya? Misalnya lagu 1. Iya, lagu 1 di tempo 150 nih, lagu kedua tempo 140 tuh. Itu gimana tuh? Oke, misalkan bagus ini lagu 1 nih. Lagu 1 sampai sini nih gua cut misalkan. Oke, ini lagu 1, lagu 2 gitu ya. Nah. Ya udah di sini lu tinggal ini pilih ke sini tab, lu tambah. Kalau Logic Pro Tools segini ya, gampang, tinggal add tempo changes tuh. Lagu kedua udah ganti tuh, lihat. Jadi di ntar di kliknya ganti sendiri ya. Iya, kliknya ganti sendiri. Seperti yang gue bilang, DAW itu seperti mobil. Tujuannya sama buat transportasi ya, dia ada setirnya, ada lampu sennya mungkin. Nah, tapi mungkin beda-beda. Ada yang DAW A mungkin lampu sennya di sebelah kiri, DAW B di sebelah kanan gitu-gitu kan. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi dari Pro Tools. Lumayan seru sih Pro Tools. Udah kali ya. Aman ya?
Oke, berarti gua stop share screen ya. Oke. Ya, thank you Vin. Luar Thank you, biasa. Vin. God bless you. Oke, next nih berarti kan barusan kita udah belajar tentang Pro Tools ya. Next nih enaknya belajar apa lagi nih ya, Vin ya, kalau selain Pro Tools ya, Vin? Ezra nih yang katanya mau ngulik-ngulik Ableton dikit kita nih. Kayaknya Juan dulu ya deh, Juan dulu ya. Lebih gampang Ableton apa lebih gampang Logic sih? Sebenarnya Kayaknya sama aja sih. yang paling Tergantung susah. Sama orang. ya, seperti yang gue bilang tadi, Ju. Udah cukup. Kita mulai dari Juan aja kali ya, Logic ya, karena nggak tahu sih, kalau menurut gue Ableton agak lebih ribet dibanding Logic. Iya sih. Oke. Jadi step by Jadi step apa dulu? dari Logic dulu aja kali, dari Juan ya. Oke, ini contoh, ini MD bikin guide terus abis itu kasih ke drummer ya. Mantap. Ini pertama, ini buat Q. guide-nya kayak Q. Hmm. Ini fungsinya agak hampir sama, ada solo juga. Ini solo kalau kita mau lihat, kita mau denger piano satu instrumen tertentu, bisa kita lihat nih. Kalau ini nih, semuanya yang dua ini nih, dia dalam bentuk MIDI tuh. MIDI track gitu ya. MIDI track, terus dan MIDI track ini bisa digambar ulang. Misalnya kalau ada salah penempatan note, kita salah mencet di sini, kita bisa benerin Iya. lagi gitu. Luar biasa. Oke, jadi ini DAW Logic Pro. Ini bentuk pertamanya. Kalau kalian mau rekam instrumen MIDI, kalian bisa pencet ini. Dan audio ini bisa buat rekam vokal, Audio lah. gitar, audio lah. Bisa juga import file dari MD kalian yang guide dalam bentuk MP3 atau WAV juga bisa masuk ke audio. Nah, penting banget untuk kalian ngecek di input device-nya. Input device-nya make sure kalau ini udah terhubung sama sound card kalian. Soalnya waktu nanti rekam audio itu bisa langsung connect langsung dengan DAW kalian. Nah, outputnya juga kalau pakai speaker nanti bisa connect juga kemana, ini terserah. Kita coba dari audio ya. Nah, dari audio ini fungsinya hampir sama kayak Pro Tools. Ingat aja kayak mobil gitu kan ya, ada speaker. Nah, oke, lanjut. Ini ada fungsinya hampir sama. Solo, mute, record, dan satu lagi ini buat kalian dengar suara kalian langsung. Input monitoring. Sebelumnya kalian juga harus nentuin BPM-nya berapa buat nge-record suara kalian, atau enggak misalnya mau ngambil file dari luar. Iya. Oke, ini misalnya vokalis pengen ngerekam guide dari MD melalui Logic Pro. Hal ini yang pertama. Nah, kalian bisa nanya dulu ke MD kalian, ini berapa sih temponya? Tempo di sini 68. Nah, nanti ini keganti sendiri. Habis itu tambah nih buat ngerekam vokalnya. Audio lagi. Nah, seperti biasa, kalau mau ngerekam vokal, mau ngerekam sesuatu harus dipencet dulu record buttonnya ini. Siap. Nah, terus ini untuk monitoring. Jadi kalian bisa dengar suara kalian sendiri. Lalu pencet R. Logic R ya, Jo ya. Logic R. Pro Tools tadi. Nah, 3. Ini nih suara langsung ke detect nih. La 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 la. Nah, bisa. Oke. Bisa baca. Istis. Nah, ini ada pertanyaan bagus dari saudara kita Kevin Stephen. Gimana caranya kita merekam dua audio file secara bebarengan? Kayak kita mau ngerekam vokal sambil main gitar. Inputnya misalnya kita di input 2. Gitar nih ya, gitar di input 2. Nah, kita pencet dulu R-nya berbarengan. Jadi langsung. Nah, mulai la 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 la. Nah, langsung kerekam dua-duanya ya. Langsung kerekam dua-duanya. Ini yang akustik gitar nggak kerekam karena inputnya beda. Inputnya belum dicolok. Ya, belum colok. Yang satu vokal sekarang itu ya. Iya, kalau mau colok nanti episode selanjutnya ya. Jangan dong, ayo aja gitu. Oke, baterai udah mau habis. Kelihatan sih.
Oke, next kita bisa coba ini ya, ngerekam software instrumen. Ini bisa Iya. berupa MIDI. Nah, Nah. sekalian share ini ya Ju ya. Preset favorit lu ya. Wah, preset favorit gua ada di sini nih. User Wih. channel script. Yo, Di sini nih Bede, gila. Andalan. The Worship Malah. Piano. Piano Kalau- favorit lu. Iya, kalau kita mau ngecek drum nih, ini ada nih. Ini drum Nah, favorit gua. Ini gua kalau Pakai Logic ya itu ya. iya, terakhir gua nggak pakai terakhir waktu project terakhir gua nggak pakai ini kan ya, nggak pakai keyboard. Jadi gua pakai keyboard yang di sini. Digambar. Gua pencet, langsung main langsung. Main langsung pakai keyboard ini ya, pakai Langsung keyboard main. Ah, Iya. oke. Mac, pakai keyboard Mac. Nah, oke, coba gua rekam ya. Tuh, bisa langsung. Iya, langsung. Dan enaknya MIDI itu bisa quantize Ju ya. Jadi Ya, on grid ya. ya misalnya 68. Tadi gue mainnya 69 lah, agak hancur gitu kan ya. Nggak hancur. Kita bisa drag semuanya, terus pencet Q, quantize atau enggak Q di Gitu. sini. Nah, langsung ini jatuhin langsung- di grid ya. langsung bagus. Ini kalian bisa time quantize-nya bisa ganti juga mau berapa. Tapi kalau buat pemula ya, yang penting tahu cara ngerekam, cara import guide, ngerekam vokal, ngerekam instrumen, gitar, itu udah cukup sih. Ini tadi ada pertanyaan bagus dari Kevin tadi, gimana Vin? Oh iya, apa pertanyaannya? Gimana caranya ekspor? Jadi kan kita kan udah record nih, mau kirim file ke tukang mixingnya supaya di mix. Gimana tuh supaya yang benar? Oke. Export ya. Misalnya kita pasti Komen mix komen tukang Wih, mixing tuh dia pengen stem ya. Dia Pengen stem ya. stem, jadi dia pengen satu-satu, main vokal sendiri, akustik sendiri, dia nggak mau digabung. Jadi kita make sure pertama matiin kliknya. Udah nih, Wait. ini udah mati ya. Ini udah mati nih. Hmm, Nih udah mati nih. Siap. Oke, selanjutnya kita bisa kita select dua file ini. Launch. Terus abis itu kita solo di file ke export. Terus abis itu track as audio file. Atau shortcutnya apa Ju? Command E. Nah, Iya. ini bentuk formatnya udah bisa kalian Iya, Ini, gue misalnya- prefer WAV ya guys, teman-teman. wow. Oh, Terus paling kalian gampang. Ya, itu tulis namanya. rename. Rename. Nah, normalize-nya gue gak suka ya, overload proteksi online gue gak suka ya. Biasa gue off aja ya. Buat Itu Suka buat apa? ini ya. Normalize itu buat apa sih, Vin? Jadi kalau misalkan ada audio file yang peak gitu, sama logiknya kebaca loh sama logic jadi Iya. di-normalize. Jadi, nah, Kayak takut- dikompres sendiri gitu kan. sebenarnya wave, AIFF sama tadi satu lagi apa? Itu lumayan. Itu hampir sama, itu nggak kompres dia. Natural. Cuma lebih resolusi aja kan. Ya, nama formatnya aja. Oke, Ya. segitu aja dari Logic Pro. Iya, paling Selanjutnya? segitu aja sih teman-teman penjelasan dari kita ya. Ya. Ada lagi ya? Cukup. Oke. Yang terakhir nih, yang pengen diekspos katanya. Kita Nggak pernah ngomong gitu ya. ini Kenapa yang satu sih? gua paling nggak suka sih Ableton. Bukan nggak suka sih, itu tergantung selera sebenarnya. Cuma buat gua Opinion lah. Ya, itu kan Kepahitan tergantung. kayak sama Ezra, bukan nggak suka. Kiri Oh, ya. bukan. Tergantung pendapat masing-masing ya. Gue tuh nggak sukanya Ableton tuh itu dan ini gue sharing sama beberapa orang juga kan. Katanya Ableton tuh susahnya suka ke-WAP katanya filenya tuh, dan atau mungkin Ezra punya solusi gitu biar filenya nggak ke-WAP. Nah, ini Ezra bakal ngejelasin dikit nih Ezra ya soal recording di Ableton Ezra ya. Siap bang. Silakan Ezra. Sebenarnya menurut gua Ableton tuh lebih buat live sih. Sebenarnya namanya software itu live ya, bukan Ableton. Iya. Tapi orang-orang manggilnya Ableton. Tuh. Nama apa perusahaannya mungkin ya. Iya. Oke, gua langsung cara input ya. Hmm. Cara input di Ableton, preferences. Inputnya ini bisa dari MIDI, dari outputnya dipilih. Bisa, kalau gua lagi connect ke mesin MK3, jadi ini ini pakai komputer aja. Nah, ini masukin buat input controllernya ya, MIDI-nya. Gua mesin MK3 atau misalnya biasa gua pakai
MPK Mini misalnya. Inputnya ini. Terus ininya jangan di scenes karena bisa menyebabkan error. Nah, terus ini buat mungkin membantu pertanyaan Kikis. Nah, ini yang warp ini, loop atau warp short samples ini harusnya di unwarp Iya. biar Sama yang oke, kalau oke. baru itu biasanya auto warp long sampelnya on tuh. Kalau lu baru install Ableton tuh harus off. Iya, harus Ya, di-offin. ini mungkin Oh. udah karena template gua ya, udah default. Terus, Kompleks. nah ini harus kompleks juga biar lebih mudah buat diubah Iya, buat setting. audio. Nah, ini file type-nya lu mau apa waktu lu record. Mm. Bisa WAV, bisa Ableton tuh ada 2 view. Yang ini namanya season view. Kalau kita pencet tab, ini namanya arrangement view. Sedap. Mantap. Arrangement view. Ini enak buat live ya Zara ya? Nah, ini gua mau contohin buat masukin track gitu ya. Mungkin ada yang mau buat live. Gua ada backtrack. Nah, ini harusnya ini ya di zoom out. Nah, biar loading dulu. Nah, ini udah langsung kompleks. Oh, itu berarti harus di drag-nya ke audio ya? Audio Ya, bukan MIDI audio. kan ya? Audio Kalau- track ya. Kalau MIDI kan buat controller. Iya. Ini nggak usah diganti. Nah, ini udah kompleks. Ini kalau di play udah langsung benar. Ya, ada suaranya. Sedap. Ada. Nah, Udah sync lagi kliknya. misalnya mau lagu berikutnya gitu ya. Lagu berikutnya ini ya. Iya. Nah, kalau udah gini, ini kita mau kasih bisa di play. Saya udah mau outro nih. Begitu sih bunyinya. Langsung gini, langsung ubah. Ganti ya. Ya, langsung ganti. Gitu kalau arrangement view. Oke. Tapi mungkin nanti bisa ada Q-nya di sini, ada bisa di key di sini. Sekarang kalau mau record pakai MIDI controller. Pertama kita harus masukin drum rack-nya. Misalnya ini. Tapi kita pakai contohnya aja ini. Nah, gitu bunyinya. Kita klik dulu ini. Nah, kan kita nggak tahu kan kuncinya di mana. Nah, ini ada kuning-kuning. Kelihatan nggak kuning-kuning? Iya. Itu yang lu pencet. Itu lu tuh, lagi sekarang. pencet apa, Zra? Ini gue lagi pencet controllernya. Mesin Di lu mesin yang tadi ya? lu bilang. Ya, mesin gue. Instrumen. Nah, kalau mesin tuh oktavnya sulit diubah. Jadi biar cepat kita pindahin aja ke yang bunyi tadi. Nah, ke sini ya. Oh. Pindahinnya juga gampang banget ya, Ableton ya. Iya, di drag doang ya. Iya, tarik aja. Kayaknya aman. Sama hi-hat ya. Langsung kalau mau record, double klik ini. Start recording ya. Iya. Pencet yang ini. Nih. Mantap. Oke, ya udah itu aja dari Ableton. Semoga membantu. Jadi gue mau sharing dikit ya. Tapi ini jadi ini sebenarnya apa yang gue mau ngaplikasiin apa yang tadi Juan ajarin doang sih. Jadi cuma gampangnya gue itu adalah ini gue udah ada template-nya khusus buat recording drum nih. Siapa yang bikin tuh? Ini yang bikin Kevin Stephen. Si supir mobil yang ada spionnya kanan kiri. Filosofi mobil. Dari sini tinggal lu cus, udah nih langsung kebuka semua. Cus. Kick gua, snare top, snare bottom, Oh, tom, keren banget. Ini tinggal masukin kliknya lu mau berapa temponya, guide track, cue track nih. Kayak misalnya kick gua nih, inputnya udah langsung 1, snare top gua inputnya 4, snare bottom inputnya 5. Kayak udah routing sendiri gitu loh sama interface. Jadi
Udah gampang lah, lu tinggal colokin kabel printer lu ke audio interface lu, ke sound card lu, terus langsung colokin ke laptop. Ntar kalau Logic tuh kayak nggak tahu sih udah otomatis ke connect sih gue ya, kalau udah langsung colok itu, Iya. nah ini beres nih, terus masukin track dari audio Ini lu mau file. import audio guide berarti kan ceritanya kan? Ya, gue mau input guide terus. Nah ini tinggal masukin ini gue yang buat 17 Mei, open. Udah Set. masuk semua tuh. Udah di sini. Tadi kata Juan jangan lupa record ya Ju Pencet ya. BPM. Ini nggak pencet R-nya ya? Ya, air Oh, drag ke iya. bawah semua tuh. Nah, itu Cuma gara-gara nggak nggak ada inputnya. Lu nggak Nggak colok ada audio input. interface kan? Nggak Nah, bisa. hancur semuanya. Aduh. Udah. Hancur. Ini sampai mulu ya. Kenapa tuh Kang? Taruh itu nih. Nah, ada gitu. Nih. Udah tinggal lu apa tuh namanya? Pencet R. Udah langsung masuk Semuanya semua ya, tuh. kerekam. Iya tinggal Oke. main, ikut guide. Ya teman-teman. Oke, paling gitu Luar sih apa biasa namanya ya. tuh. Iya barusan Thank you ya Kis, Oh. informasinya berguna banget. gini sih ya, apa tuh ilmu ya atau sesuatu yang kita bisa sharingin buat ke teman-teman semua, buat tadi kita udah belajar Logic, Ableton juga Kevin udah ngajarin Pro Tools. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan, nanya-nanya atau mau belajar lebih lanjut nih, boleh langsung komen aja, komen di bawah nih. Komen di Nah, bawah, Pakai subscribe kursus ya, sama gua lihat like. nih. Jangan lupa like kalau Ini suka. banyak banget yang ngomong, gue bingung jadi. Ya udah biar rame, kenapa sih? Udah rame dong. Biar rame. Jadi ntar teman-teman boleh yang mau nanya-nanya atau ada ide kita mau bikin konten gimana, Ya. nah kan boleh komen di bawah. Challenge apa gitu. Ya Jangan oke, lupa share dan begitu ya. subscribe. Oke, thank you. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Episode selanjutnya. Bye. Bye-bye. See you.